Halo semuanya, berjumpa kembali. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan analisis kebutuhan, khususnya untuk business change identification. Ya, jadi dalam mengidentifikasi ya perubahan bisnis ini menjadi penting karena dengan kita bisa mengetahui, mengidentifikasi berbagai hal yang terjadi di dalam suatu perubahan bisnis, ya kita bisa mempersiapkan dengan lebih baik atau merespon lebih baik setiap antisipasi perubahan yang terjadi, ya. Jadi di sini identify possible business change by contrasting the current and desired view of business system, ya. Dan teknik yang akan kita bahas ini adalah terkait dengan gap analysis, ya. Jadi gap analysis ini tentunya kita bisa manfaatkan untuk kita bisa melihat ya perbandingan ataupun juga berbagai permasalahan yang terjadi ya, di antara current state ya, jadi kondisi pada saat ini dengan kondisi di masa mendatang yang diharapkan ya, desired state. Jadi tentunya antara kita menganalisa kondisi saat ini dengan kita membuat satu gambaran atau satu perencanaan ya kondisi ke depan yang diharapkan seperti apa, tentunya akan dimunculkan banyak permasalahan yang muncul yang itu tentunya harus diidentifikasi dan dicari jalan keluarnya, bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga bisa mencapai kepada desired state yang diharapkan, ya. Ya, jadi di sini gap analysis concern with examining examining the two of business situation, that of situation as is axis, yaitu current situation ya, jadi kondisi pada saat ini sebagai basis ya untuk kita mengidentifikasi bagaimana sih kondisi saat ini, apa sih permasalahan, apa sih kendala, apa sih isu-isu yang ada, and that of the conceptual desired situation ya, dan kita membuat satu conceptual desired situation, jadi situasi yang diharapkan di masa mendatang itu harapannya seperti apa ya secara konseptual ya, sehingga kita tentunya bisa melihat nantinya gap yang ada di antara dua state tersebut in order to identify between them ya, gap and problem. Jadi kesenjangan yang terjadi di dalam dua state, dua kondisi itu ya, dan permasalahan-permasalahan apa yang ada di dalamnya itu yang tentunya harus menjadi fokus untuk diselesaikan di dalam business change. The differences provide the basis for defining the action to be taken in order to implement the desired view. Typical approach in gap analysis ya, ini pendekatannya yang dilakukan adalah dengan investigate and model the existing situation, yaitu kita bisa melakukan penyelidikan terkait dengan current state ya. Kita bisa menggunakan rich picture, mind map teknik dan sebagainya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian juga analyze perspective and develop a representation of the desired situation ya. Jadi membuat satu business activity modeling, apa sih yang diharapkan di masa mendatang ya, di dalam perspektif pengembangan ya di masa mendatang. Compare and contrast the two view to identify the differences, and the action would be required in order to move from existing situation
to the desired business system. Ya, jadi tentunya membandingkan ya kesenjangan yang terjadi dan merencanakan ya bagaimana mencapai apa yang diharapkan di masa mendatang. Ya, gap analysis contrast technique considering question. Do the desired activities exist in the current business system? Ya. Do the current activities work well or are there problem? Ya, jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya kita bisa terapkan untuk kita mengidentifikasi. How extensive are the problem with the current activities? Ya. Kemudian business activity model atau activity classification itu tentunya bisa opsinya adalah existing and satisfactory atau existing but not satisfactory atau not existing gitu ya. Jadi apakah yang diharapkan di masa mendatang itu sudah dijalankan misalnya. Jadi kalau sudah apakah memuaskan ya. Jadi sebenarnya kalau sudah dan memuaskan ya nggak ada masalah sebenarnya. Jadi biasanya tentunya existing but not satisfactory atau not existing gitu ya. Sehingga ada kesenjangan, ada gap yang harus kemudian dibuat suatu project-project yang menjembatani untuk mencapai kepada future state tersebut. Ya, untuk ya, using gap analysis, identify the current or existing business system. Kemudian identify desires conceptual business system. Ya, jadi dua state itu diidentifikasi, compare and analyze to find gap and problem. Ya, jadi kita mencari, ya, membandingkan dan menganalisa dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan tadi, melakukan investigasi untuk kemudian bisa memperoleh apa sih kesenjangan yang terjadi dan problem-problem yang ada apa. Define action or program to reach desired business system based on current situation. Ya, we can use for few model teknik. Ya, jadi proses, people, teknologi, organization. Jadi bagaimana dari setiap aspek ini bisa dibuat suatu program untuk kemudian mencapai kepada desired situation. Ya, itu yang dijalankan. Dan resultnya adalah list of change action. Ya, jadi ada aksi-aksi atau project-project terkait dengan perubahan yang mau dijalankan that needed to be made in order to bridge the gap. Ya, jadi untuk menjadi jembatan atas kesenjangan yang ada di antara dua state tadi, ya, dua situasi tadi. Ya, jadi intinya bagaimana program-program perubahan itu menjembatani untuk mencapai future state atau desired state tersebut. The result used as basis for defining option for business change. Ya, jadi ini menjadi satu hasil ya yang digunakan sebagai acuan untuk bagaimana proses perubahan bisnis itu akan dijalankan. Ya, itu using gap analysis-nya seperti itu. Oke, mungkin itu saja materi yang kita bahas dalam video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.